Halo para pemilik bisnis, teman-teman sales, para practitioners. Kali ini saya mau men-sharingkan kepada Anda tentang bagaimana meningkatkan tim CS, ya, tim CS jualan online, meningkatkan penjualan tim CS jualan online. Nah, video ini saya buat berdasarkan request sebetulnya dari beberapa sahabat dari orang sahabat yang sempat tanya, Coach, kok kenapa sih videonya kebanyakan jualannya offline, jualan online dong sekali dibahas gitu ya. Oke, baik. Jadi gini, teman-teman, gimana sih caranya meningkatkan penjualan tim CS Anda gitu ya, meningkatkan kompetensi dan kemampuan tim CS Anda. Nah, apa yang kita akan sharingkan ini akan kita bagi menjadi 3 video. Kenapa? Karena mungkin bahasanya akan lumayan agak panjang, di mana pendekatan yang akan kami sharing kepada Anda adalah betul-betul pendekatan yang berhubungan dengan kompetensi gitu ya. Jadi sekali lagi nih, kalau Anda mau punya tim CS yang memang bisa jualannya bagus, produktif gitu ya, punya closing rate-nya tinggi gitu, ingat Anda harus betul-betul tahu bahwa yang Anda harus tingkatkan adalah kompetensinya. Nah, kalau Anda mau meningkatkan kompetensi, maka kita mesti paham dulu kompetensi itu makhluk apa, kompetensi itu apa sih gitu ya. Oke, teman-teman, kompetensi itu ada terdiri dari 3, ada skill, ada attitude, ada knowledge gitu ya. Ini udah pernah kita bahas di beberapa video kita sebelumnya. Di mana kalau Anda mau meningkatkan kemampuan CS Anda mesti perhatikan kompetensinya yang terdiri dari 3 area tadi, skill, knowledge, dan attitude. Yuk kita akan lihat dulu apa bedanya skill, knowledge, sama attitude dulu. Skill itu lebih kepada keterampilan. Jadi kalau ibarat orang berenang gitu ya, berenang itu adalah sebuah keterampilan. Menjawab, cara menjawab kata-kata apa yang mesti disampaikan, seperti apa menjawabnya, itu adalah bagian dari skill, teman-teman ya. Nah, kalau knowledge itu adalah pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan lebih kepada informasi-informasi apa yang dia dapat, dia kelola, dia gunakan untuk mendukung kompetensinya dia. Kalau dalam konteks CS misalnya, knowledge itu apa? Knowledge itu adalah lebih kepada product knowledge-nya, kemudian lebih kepada aturan-aturan apa sih yang dia harus lakukan. Sebagai contoh, beberapa perusahaan bisnis online, dia punya SOP ya, tiap pagi mesti update status gitu ya, mesti update dia punya status, kemudian dia mesti bisa menjelaskan tentang produknya gitu ya, kemudian dia mesti tahu step ini terus ngapain lagi gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari knowledge, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah attitude. Attitude lebih kepada sikap, termasuk kayak rasa percaya diri, kemauan, kemudian keengganan atau baper gitu ya. Ada beberapa CS yang agak baper ya. Itu problemnya adalah ada di attitude. Nah, jadi teman-teman gini, kalau Anda mau betul-betul meningkatkan kemampuan tim CS Anda mesti perhatikan kompetensinya. Apa yang dimaksud ketiga hal tadi? Knowledge, skill, knowledge, dan attitude, teman-teman ya. Nah, ini Anda mesti betul-betul perhatikan. Jadi, stepnya bagaimana? Stepnya pertama begini. Pertama, Anda mesti mampu melihat dan menganalisa problem CS saya kalau dia nggak produktif itu ada di mana. Saya ulangi sekali lagi, problem CS saya kalau dia nggak produktif itu ada di mana? Ada di skill, di knowledge, atau di attitude. Anda mesti lihat tuh, teman-teman ya. Contohnya gini, kenapa dia nggak closing ya? Anda coba lihat di hasil chatnya, Anda coba lihat tanya sekelilingnya, problemnya di mana? Problemnya bisa jadi gini, dia tuh selalu malas katanya kalau untuk jawab secara cepat, padahal secara SOP-nya harus jawab secara cepat gitu ya, malas gitu ya. Atau yang kedua misalnya, dia agak ragu untuk menjawab karena orangnya baperan misalnya. Nah, bisa jadi itu adalah problemnya ada di area attitude. Atau ada juga gini, cara ngejawabnya kok kasar ya, cara ngejawabnya nggak sesuai ini gitu ya. Nah, itu bisa jadi problemnya ada di skill ya. Skill dia cara menjawab, kata-katanya yang dia susun, kata-kata yang dia sampaikan itu masuk kepada area skill ya. Kemudian atau misalnya yang ketiga, knowledge ya. Ternyata dia jawabnya cepet sih. Dia sih semangat jawabnya sih, tapi informasi yang diberikan salah gitu ya. Nah, sehingga ini menyebabkan runtutan ini menjadi sebuah proses yang menjadikan dia tidak closing misalnya. Nah, teman-teman, tahap pertama yang Anda mesti lakukan adalah mengevaluasi dulu. Ini problemnya di mana? Di skill, di knowledge, atau di attitude. Ini penting sekali untuk Anda analisa satu persatu tim Anda ya. Nah, itu adalah tahap awal. Jadi Anda melakukan analisis dulu gitu ya, dan memahami problem CS kita yang tidak produktif itu ada di mana, di skillnya, di knowledge-nya, atau di attitude-nya ya. Nah, setelah Anda bisa memahami itu, maka Anda masuk ke step kedua, yaitu apa? Mendevelop. Gimana caranya? Ya, develop.
Ingat, ada berbagai macam pola develop, di mana mendevelop mereka itu juga berbeda-beda. Skill berbeda, develop attitude berbeda, develop knowledge juga berbeda. Yuk kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu skill. Nah, ini sebetulnya sudah banyak sekali dilakukan oleh para pebisnis online. Biasanya mereka membuat kayak semacam SOP ya. Jadi kalau dia jawab ini, customer-nya dia harus jawab apa. Kalau jawab ini, dia harus jawab apa. Jawab ini, jawab apa ya. Nah, itu ada salah satu pola yang sebenarnya sudah tepat. Kenapa? Karena dalam konteks skill, step-stepnya untuk meningkatkan kemampuan skill adalah dengan memberikan dia sebuah contoh. Jadi kasih contoh nih. Kasih contoh, kemudian dia mempraktekkan. Kasih contoh, dia mempraktekkan. Sambil kita evaluasi. Ini sudah betul atau belum. Sehingga yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh para bisnis online dengan memberikan guideline ya, guidance. Oh, kalau customer jawab ini, jawabannya apa ya? Jawab ini, jawabannya apa ya? Guideline itu adalah salah satu pola yang cukup tepat ketika Anda mau meningkatkan skill. Tapi ingat, itu baru skillnya saja teman-teman ya. Jadi sekali lagi, skill itu kayak orang berenang. Anda nggak mungkin ngajarin orang berenang hanya dengan ngasih tahu gitu ya, ngasih teori, nggak mungkin. Kalau orang mau belajar berenang, dia mesti nyemplung. Dia mesti lihat orang berenang bagaimana dan dia mesti mempraktekkan berenang itu seperti apa. Nah, pola apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan skill? Yaitu dengan tadi Anda memberikan contoh-contoh. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Kita punya satu metode, kita nyebutnya sebagai chat play. Kalau orang bilang di offline role play, mungkin Anda sudah biasa dengan role play. Kalau kami nyebutnya sebagai chat play. Saya menyarankan Anda kalau mau meningkatkan skill tim CS Anda, lakukan yang namanya chat play. Apa itu chat play? Jadi gini, Anda ambil waktu 1 jam atau 2 jam setiap minggu misalnya, itu untuk berdiskusi sama teman-teman tim CS Anda, sampaikan apa tantangan-tantangan atau jawaban-jawaban yang sering muncul dari customer-customer yang dia dapat, gitu ya. Nah, kemudian bermain chat play. Chat play itu apa ya? Jadi kayak saling chat dalam satu grup, si A bilang begini, si B bilang begini, jawabnya bagaimana gitu ya. Nah, itu Anda lakukan monitor, Anda lihat, karena gini, seringkali kita ketemu sama pertanyaan-pertanyaan atau pola-pola yang mungkin kita belum punya nih dari situasi pengalamannya para CS kita. Dengan melakukan chat play, saling ngechat ya, satu jadi customer, satu jadi tim CS Anda, berlatih seperti itu akan lebih menajamkan pengalaman, experience dan kemampuan menjawab tim CS Anda gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Contoh lain misalnya begini. Dalam konteks peningkatan skill pasti banyak sekali teknik-teknik yang dilakukan. Ada teknik misalnya membangun persepsi, teknik ketika chatting ya, teknik membangun persepsi, teknik creating needs, teknik finding needs dan segala macamnya. Nah, pola-pola seperti itu juga Anda bisa ajarkan dalam bentuk chat play. Jadi Anda bisa saling ngechat sama-sama dengan tim Anda untuk tim Anda bisa melakukan praktek-praktek. Nah, sekali lagi, kalau problemnya di skill, yang Anda masih lakukan adalah memberikan contoh, kemudian mempraktekkan dan mengevaluasi. Walaupun sifatnya dengan chatting gitu ya, dengan chat, dengan message, dengan WA dan sebagainya. Nah, itu tadi pola kalau Anda mau meningkatkan skill. Ya, sekali lagi, skill tim CS Anda. Di mana ini tidak cukup, Anda juga harus tahu bagaimana meningkatkan knowledge sama attitude. Kalau problem attitude, kita mesti ngapain. Nah, dua hal yang lainnya akan kita bahas di video kita berikutnya, teman-teman. So, stay tune, pastikan Anda menyaksikan kembali video kita berikutnya tentang bagaimana meningkatkan atau membentuk tim CS Anda supaya bisa dahsyat jualannya. Ya, kita kembali di video kita berikutnya.